Halo, senang sekali bertemu dengan saya, Coach Tumbur Tobing. Saya akan membahas serial yang ke-13, Nutrisi Otak, di tengah-tengah COVID-19. Ini penting bagi Anda dan saya di dalam satu drama natural. Bagaimana alam yang begitu kejam, COVID, mencari mangsa sedemikian cepat melumpuhkan manusia suddenly di seluruh dunia. Hal yang pertama yang akan saya bagikan kepada rekan-rekan di dalam tema yang ke-13, yaitu bagaimana kita menumbuhkan otak itu jadi lentur, otak itu jadi terus-menerus mendapatkan sesuatu makanan yang menghidupkan otak itu sendiri. Kalau tidak, di dalam kepanikan, otak itu jadi tidur, otak itu jadi lemah, dan otak itu tidak mempunyai satu daya menyerap segala sesuatu yang Anda tumbuh kembangkan yang masuk ke dalam brain Anda dan saya. Yang pertama adalah Anda selalu read and analysis. Kenapa? Read and analysis itu setiap hari, bukan terkadang. Apalagi dengan adanya COVID-19, work from home, baca sebanyak mungkin waktu Anda di dalam 8 jam pekerjaan. Kerjaan yang rutin, banyak baca majalah, baca buku, dan banyak hal, segala sesuatu, dan biasakan menganalisa. Jangan copy paste. Banyak pembicara-pembicara juga copy paste, akhirnya dalam 5 menit kita bisa tahu kemana arahnya. Tetapi Anda dan saya sebagai orang yang paling bawah sampai yang paling atas, kembalilah. Kita perlu reset di dalam COVID-19. Read and analysis every day. Yang kedua adalah Anda dan saya bagaimana otak itu jadi segar, yaitu eksplorasilah dan tulis tentang ide-ide Anda. Write down your ideas. Sehingga ide-ide ini atau ideas you write down in paper. Suddenly, mendadak dapat langsung tulis. Langsung digali sedemikian rupa, ditemukan segala sesuatu keunggulan yang menyegarkan dan memberikan kepastian kepada Anda sebagai seorang profesional. Yang ketiga, ini penting, Anda dan saya harus write down dan catat dengan tinta merah di dalam seluruh langkah Anda dan saya. Get out of your comfort zone. Jadi comfort zone adalah corona. Dia mematikan di dalam jiwa Anda sehingga Anda tidak mampu keluar. Bagaimana comfort zone itu membuat otak Anda tidur, membuat otak Anda tidak mampu melihat lagi sesuatu yang baru. Terus menerus kepada sesuatu yang sama. Itu namanya stagnant. Itulah virus daripada comfort zone. Yang keempat, berarti otak Anda harus di-exercise regularly. Setiap hari dilatih, setiap saat, setiap detik. Selalu berpikir. Berpikir itu bukan sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang melemahkan, sesuatu yang membosankan. Tidak. Itulah total football. Berkali-kali saya ingin mengatakan, bergerak, terus bergerak, pikir, lihat perspektif, analisis. Lalu cari problem solving, lalu cari alternatif solusi, dan selalu terobos bagaimana bola itu bisa gol sedemikian rupa karena ada pola permainan otak Anda dan saya terus-menerus secara reguler setiap detik berpikir. Maka latihan otak itu menjadi satu ketenangan batin, jiwa, bukan kekalutan. Yang kelima adalah stick to a routine. Jadi segala sesuatu, nutrisi otak itu harus rutin. Bukan sekali-sekali, setiap saat. Jadi rutinitas otak kita harus dikasih vitamin. Jangan Anda dengan gaya ada COVID-19 baru Anda berpikir minum ini, makan ini, istirahat ini, physical distancing, dan seterusnya. Yes, but sama dengan otak secara rutin terus-menerus. Yang keenam, yang ingin saya mengatakan bagaimana nutrisi otak itu bisa segar, remove distraction. Geser segala sesuatu yang mengganggu pikiran-pikiran di dalam otak Anda dan saya. Segala sesuatu yang mengganggu itu membuat Anda tidak pernah bisa tenang. Bagaimana mengantisipasi segala kemungkinan. Yang ketujuh adalah meditate and improve. Apa maksudnya? Meditasi sebagai seorang rohaniawan Anda dan saya di dalam agama masing-masing itu sangat kritikal. Itu sangat krusial. Karena disitulah Anda berdamai dengan Tuhan. Sewaktu Anda berdamai dengan Tuhan,
suasana COVID-19 bukan menjadi ketakutan yang akhirnya membelenggu otak Anda, jiwa Anda menjadi kering. Jiwa Anda menjadi satu keputusasaan, distress sedemikian rupa. Jadi meditasi, Anda dekat kepada Tuhan, berdialog dengan Tuhan, dan juga menemukan wacana-wacana yang Tuhan kasih hikmat. Itulah Anda akan menjadi improve, diperbaiki terus-menerus. Sehingga perbaikan terus-menerus ini memberikan satu kesegaran, memberikan satu keyakinan yang luar biasa. Kedelapan, berarti otak bisa menjadi lentur, otak bisa menjadi sesuatu yang hidup kalau kita praktis menyatakan rasa syukur kepada hidup ini karena Tuhan memberikan kepada Anda dan saya satu otak yang tidak ada di dalam binatang, yang tidak ada di dalam tumbuh-tumbuhan, yang tidak ada di dalam pergerakan alam semesta, dan segala sesuatu yang ada di bumi ini, di atas galaksi, hanya manusia yang diberikan otak. Maka perlu rasa syukur yang tidak habis-habisnya kepada Allah pencipta, menopang segala sesuatu. Jadi selalu gratitude, praktis, selalu bersyukur. Jadi bersyukur itu bukan karena Anda beragama, tapi bersyukur itu menjadi satu pengabdian, pengakuan kesungguhan kepada Tuhan yang selalu menopang menjaga Anda dan saya. Yang terakhir, yang ke-9. Bagaimana nutrisi otak itu bisa segar? Buatlah satu jurnal terus-menerus. Keep a journal in your life. Make it happen. Your brain always signing upon you. And then always given best result. Sehingga jurnal yang kita produksi di dalam satu ide, dalam satu pengalaman, sesuatu yang menghasilkan produktivitas dan membuat Anda sebagai seorang profesional di tengah-tengah COVID-19 happen. That is reality. Don't make something your doubt. Fear, but always thanksgiving to our God, and then make our brain fresh from inside, because something make us always shining upon you. Oke, rekan-rekan, salam total football. Sampai nanti ke topik yang 14. Jangan lupa subscribe dan selalu share kepada teman-teman kalau Anda merasakan hal ini sangat bermanfaat.